Hai guys, yang udah ngeklik video ini, terima kasih banyak ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dong. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah mampir di channel saya. Saya doakan semoga kalian selalu sehat, dibahagiakan selalu hatinya, diberkahi hidupnya, amin. Tapi tolong dong di subscribe dulu. Yang udah subscribe atau yang baru mampir di channel saya ucapin selamat datang dan silahkan tinggalkan komentar. Saya pasti mampir ke channel kalian buat sama-sama support ya guys. Oke. By the way, malam ini saya mau sharing aja nih ke kalian tentang suka dukanya menjadi ART Hong Kong. Nah, buat kalian nih, saudara-saudara saya, teman-teman saya yang memiliki niat untuk menjadi buruh migran Hong Kong, sebaiknya nonton video ini dulu, biar tahu suka dukanya apa sih. Nah, ini untuk teman-teman saya yang mungkin non kali ya. Non itu dalam arti yang belum pernah sama sekali ke luar negeri kayak saya dulu guys. Saya modal nekat aja ke sini karena susahnya saya mencari pekerjaan di negeri saya sendiri sehingga saya nekat aja untuk bekerja di Hong Kong. Ya, saya dengan positif niat aja. Kalau misalkan di Hong Kong, ya niat saya bekerja, semoga saya diberikan kemudahan dan kekuatan. Sampai sekarang, alhamdulillah saya menjalani tahun ke-6 guys di Hong Kong. Udah lama juga ya guys, iya. Dan ini insya Allah saya kalau misalkan dimudahkan prosesnya juga, saya masuk ke kontrak keempat guys. Itu artinya saya akan menjalani kontrak untuk 2 tahun ke depan lagi guys. Betah amat, pasti timbul pertanyaan kayak gitu, betah amat di Hong Kong gitu. Iya, alhamdulillah guys, dimana perjuangan saya sampai saat ini membuat saya ada di titik nyaman. Alhamdulillah saya tetap dalam satu bos, dan sejauh ini ya saya seperti tinggal di rumah saya sendiri guys. Aktivitas sebagaimana ya kita kerja juga kayak bantu orang tua aja di rumah. Ya alhamdulillah ya guys ya. Semoga kalian yang di luar sana mendapatkan keberuntungan yang sama seperti saya. Oke guys, lanjut lagi nih, kembali ke topik. Nah, buat kalian nih yang lagi ragu, saya mau pergi ke Hong Kong, tapi saya takut nih. Saya kalau misalkan di Hong Kong jadi ART, kira-kira nanti saya dapat penyiksaan nggak ya? Atau enggak majikan saya baik nggak sih? Nah, galau-galau ini yang membuat kita tidak bisa semakin maju untuk ke depan guys. Jadi hilangin tuh negatif-negatif kalian dari pikiran kalian. Kalau misalkan kalian memang butuh pekerjaan dan tidak ada pekerjaan yang bisa kalian dapatkan di negeri sendiri, ya saya saranin kalian pergi aja guys, nekat aja, bismillahirrahmanirrahim. Yang penting satu, ada kemauan untuk bekerja. Yang kedua, sadar akan apa sih pekerjaan yang akan kita jalani di sini. Yang ketiga, jangan ikut-ikutan teman guys, yang pastinya. Oke, dari 3 poin itu udah bisa menjadikan kalian niat untuk bekerja di Hong Kong. Nah, saat kalian datang ke Hong Kong, jangan kaget guys. Karena apa? Karena Hong Kong itu rumahnya kecil dan kalian kamar belum tentu mendapatkan kamar pribadi sendiri. Itu artinya barangkali yang menjaga nenek atau yang menjaga anak kecil bisa sharing room atau berbagi ruangan dengan mereka. Jadi kalian terbatas privasinya guys. Jadi harus bisa menyesuaikan ya guys. Jangan maunya kita yang dimengerti karena posisinya kita di sini yang bekerja kepada mereka. Itu awal-awal kalau misalkan kalian kesini ya guys. Nah, itu guys, nggak enaknya kita harus beradaptasi dengan rumah yang kecil, keluarga yang banyak, dan setiap sudut kemanapun kita pergi, atau kita ke WC, atau kita mau ke dapur, kita selalu papasan dengan bos kita. Ya karena kecilnya rumah di sini guys. Nah itu yang harus kalian adaptasi di sini. Yang kedua, orang Hong Kong kalau jamnya bekerja itu tidak menyukai ART-nya bermain handphone. Ya kalau kerja ya kerja, nanti main handphonenya kalau waktu istirahat atau malam hari pas kalian sudah di kamar. Jadi kalian sebisa mungkin kalau pertama kali datang ke Hong Kong, ya udahlah lepas dulu handphone. Karena apa? Karena kita membangun kepercayaan bos kita kepada kita bahwa kita ini memang benar niat bekerja di sini ya guys. Ya memang susah sih guys di zaman sekarang untuk nggak bisa lepas dari handphone tuh susah. Tapi saya yakin kalau misalkan kalian niat cari aman, kalian pasti bisa. Tuh yang kedua. Yang ketiga, kalian harus hemat listrik dan air di sini guys. Karena bos Hong Kong itu akan selalu mengomel setiap bulannya bahwa listriknya naik, bayar airnya naik,
Padahal kan yang pakai bukan kita ya. Kita ini cuma pekerja yang ya kalau kita cuci baju mereka ya pakai air ya otomatis digunakan kan. Tapi sudut pandang mereka itu akan selalu puas kalau misalkan kita mendengar keluh kesah mereka tentang air dan listrik yang semakin naik. Itu mungkin tujuannya agar kita lebih menggunakan listrik dan air secara efisien, karena memang guys, untuk bayar listrik dan air di Hong Kong itu memang mahal. Itu aja guys. Jadi kita ini harus siap telinga mendengar ocehan mereka. Yang ketiga, jatah makan guys. Meskipun dalam kontrak kerja kita tertulis bahwa jatah makan kita itu sebesar 1.121 dolar atau kurang lebih 2 juta rupiah, itu kalau misalkan kita tidak diberikan makan oleh bos kita, maka kita bisa diganti dengan uang. Tapi balik lagi, cermatnya bos Hong Kong mengatur keuangan di sini, otomatis akan rugi kalau misalkan dibayar uang. Jadi sebisa mungkin kalian makan dengan fasilitas apapun yang bos kalian kasih. Nah, karena kita ini muslim ya, nah yang muslim nih kayak saya, otomatis sama sekali nggak makan babi. Jadi ya kasarnya ya telur juga udah alhamdulillah lah guys. Jangan berharap kerja di sini kalian akan duduk satu meja makan dengan bos kalian saat makan. Tidak guys. Kalian pasti akan mendapatkan makanan yang ya jangan ngarepnya yang enak-enak lah guys. Pokoknya intinya kalau kalian makan mie, kalau bos kalian membelikan mie dan telur aja itu udah bersyukur banget. Apalagi nih yang kasih ayam ya, meskipun ayamnya frozen ya guys, atau enggak fresh kayak gitu, ya itu udah bagus banget lah di sini. Udah bagus lah. Apalagi disuruh kita masak, terserah kita deh masak apa. Itu udah bagus banget tuh bosnya. Ada teman kita yang gak beruntung guys. Banyak. Dari segi makan aja, dia itu dikasih sayurnya cuma 2, terus ikannya cuma berapa, dalam satu piring itu cuma sedikit. Mana kenyang. Makanya kenapa kita kalau libur suka membeli makanan di luar untuk keperluan kita sendiri. Kan kita juga nggak mungkin ya guys mau mati di rumah bos karena kekurangan makan. Masa kita harus ngarepin bos yang misalkan tanda kutip pelit untuk berharap makanan yang bergizi untuk kita. Ya kita juga kan punya gaji. Ya kita bisa lah mengatur gimana caranya untuk bisa membeli makan untuk diri kita sendiri. Ya meskipun itu kita harus mengorbankan uang gaji kita sendiri ya guys. Kembali lagi, itu guys, masalah makanan, perhitungan. Yang keempat, apa ya, nggak enaknya ya kita harus disiplin bangun. Kalau misalkan jatah bangun kita itu ditentukan jam 7, nah kita bangun harus tepat waktu, tapi selesai kerja tergantung mereka gitu. Kadang kalau misalkan mereka ada teman bisa sampai jam 12 malam. Gila, kerja apa sampai jam 12 malam? Itu ya biasanya kalau misalkan bos yang kurang pengertian, dia akan membiarkan ART-nya untuk stay menemani mereka saat mereka belum selesai aktivitas di rumah itu, meskipun sampai jam 12 malam. Tergantung kalian guys, kalian bisa protes ya, tapi mau protes bagaimana? Itu udah pekerjaan kita ya, mau nggak mau ya kita harus menerima dengan sabar. Ya itu nggak enaknya guys, itu bagian nggak enaknya. Terus apalagi nggak enaknya guys? Mungkin 5 itu aja dulu guys yang saya bisa sharing ke kalian. Enaknya apa sih? Nah, enaknya kalau kalian kerja di Hong Kong, kalian akan mendapatkan libur 1 minggu 1 kali. Jadi kalau 1 bulan ya kalian liburnya 4 kali guys. Jadi kayak orang kantoran aja, kita ada jatah liburnya. Libur itu boleh kalian ambil untuk lembur kalau misalkan majikan kalian butuh dan kalian juga mau, itu bisa diganti dengan uang lembur. Nah, plus lagi jatah libur public holiday di Hong Kong banyak dalam 1 tahun. Dan tanggal merah public holiday itu kalian juga libur. Apalagi menjelang hari raya Cina guys. Aduh, itu 1 minggu berturut-turut kita libur guys. Ada 4 hari ditambah 1 hari jadwal libur kita. Wah, pokoknya 1 minggu itu full kita. Kalau misalkan diganti uang lembur, ya kita uang lemburnya juga banyak juga guys. Tergantung kalian fisiknya kuat nggak. Kalau misalkan kalian mau libur dan bos kalian menyuruh untuk lembur, kalian berhak untuk menolak. Oke guys, itu satu enaknya, dapat libur. Yang kedua enaknya, gaji Hong Kong ya sudah termasuknya besar guys. Semenjak September 2019, gaji minimum Hong Kong itu adalah 4.630 dolar atau
uang Indonesia sekitar 8.722.000 rupiah. Gede guys, gede. Mungkin standar dengan gaji apa guys di Indonesia untuk nominal 8 juta. Tapi kalian jangan lihat gaji gedenya ya guys, tapi resikonya banyak juga guys di sini. Karena apa? Karena kita juga libur kan butuh untuk jajan, apalagi yang kekurangan makan juga untuk beli makan, untuk peralatan kita di sini kayak alat mandi, terus sabun cuci itu kita beli sendiri guys, nggak di stok dari majikan. Ada mungkin yang beruntung di stok semua dari majikan, tapi kita bicara kasarnya ya guys, itu kita beli sendiri guys. Nah, kita belinya itu pakai dolar, otomatis pengeluaran kita juga banyak di sini. Jadi kalian yang di Indonesia jangan menganggap gaji 8 juta itu utuh. Kita di sini juga hidup, kita di sini juga punya kehidupan, dan kita di sini juga bertahan untuk hidup. Jadi jangan pernah memprotes anak kita yang bekerja di Hong Kong, saudara kita yang bekerja di Hong Kong, atau teman-teman kita yang bekerja di Hong Kong. Jangan pernah mengejudge mereka kalau misalkan gaji besar tapi kok nggak punya apa-apa di Indonesia. Jangan seperti itu guys. Karena apa? Ujian hidup manusia itu berbeda, tingkat kebutuhan manusia itu berbeda. Pokoknya jangan pernah melihat dari kacamata kalian. Oke guys, itu aja pesan saya. Nah, enaknya apa lagi sih? Enaknya selain gaji besar, dapat libur, enaknya kalian bisa beli makanan sesuka kalian sendiri kalau libur guys. Di sini banyak shopping mall, di sini banyak street food, makanan-makanan yang belum pernah kita makan di Indonesia. Di sini banyak berjejer. Kalian bisa memuaskan hasrat healing kalian untuk liburan di Hong Kong setiap minggu. Itu aja sih guys, bisa have fun aja, bisa have fun. Dari karaoke, dari apa namanya? Dari kumpul sama teman-teman di sini juga banyak. Pokoknya bisa healing lah. Di sini juga banyak destinasi wisata kayak Disneyland, kayak Ocean Park, kayak apalagi museum art, semuanya banyak di sini. Maksudnya dari tempat wisata satu ke wisata lainnya itu jaraknya deket. Maksudnya ditempuh cuma pakai alat transportasi Hong Kong juga nyampe guys. Kalau misalkan minggu ini kita jalan-jalan ke The Peak misalkan, nah minggu depannya kita janjian sama teman kita ke Disneyland yuk. Minggu depannya lagi kita ke Ocean Park. Wah, kerja untuk jalan-jalan itu juga nggak bagus juga ya guys, jangan. Nah, mungkin enaknya itu kali ya. Nah, yang keempat, enaknya kalau misalkan kita diberikan bos yang pengertian, baik, kita juga sering dapat bonus guys. Dapat bonus. Dapat bonus sih. Empat nggak enak, empat enak. Oke, imbang guys. Hari ini mungkin itu aja kali guys, sharing saya ke kalian yang mau pergi ke luar negeri. Nasihat saya satu, kalau misalkan kalian sudah mantap untuk pergi ke sini, lillahi ta'ala aja, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kalau misalkan niat kalian untuk bekerja untuk keluarga, semoga Allah mudahkan jalan kalian ke sini. Meskipun non, jangan khawatir, saya juga dulu non guys. Saya masuk PT ya nekat aja. Alhamdulillah 3 bulan saya terbang, saya dipertemukan dengan bos ini. Alhamdulillah menerima semua keburukan, kekurangan saya guys. Oh iya, aduh saya lupa. Di sini itu semuanya pekerjaannya dikontrol guys. Nih kayak misalkan debu nih, kayak meja nih udah dilap nih. Nah, kadang tuh majikan yang usil tuh dia itu selalu colek-colek tuh. Ini ada debunya nih, kalau kamu ini kurang bersih nih ngelapnya. Nah, itu nggak enaknya. Pekerjaan kita itu selalu dimonitor. Terus kalau misalkan ada kerusakan, kayak misalkan kita cucinya kurang bersih atau apa, ya selalu diomelin. Kendalanya ya bahasa sih guys. Untuk kalian yang baru datang ke sini ya mungkin karena bahasa kita yang belum bisa, itu yang sering menjadikan miskomunikasi, yang menjadikan bos kita itu kesel sama kita, akhirnya kita dimarahin. Ya banyak-banyak dimarahin, kita tutup telinga aja, udah iya aja lah. Selagi tidak dilakukan kekerasan fisik dan gaji kalian masih dibayar dengan sesuai tanggal, lanjutkan sampai finish ya guys. 2 tahun itu cepet kok, bismillah aja. Hati-hati yang buat kalian yang lagi perjalanan ke Hong Kong, dan buat kalian yang mau masuk PT, tetap semangat, yakin, nekat. Selalu bayangin wajah orang tua biar menjadikan semangat kalian untuk kesini. Saya tunggu di sini guys. Terima kasih yang udah nonton video saya sampai selesai. See you next video. Bye bye.